Rugi sekali seseorang yang hidup ketemu kedua orang tuanya atau ketemu salah satunya, tapi dia tidak bisa melakukan atau memenuhi hak-hak kedua orang tuanya dengan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maksudnya, kok ada anak ketemu orang tuanya, kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia masuk surga, maka dia sangat rugi sekali. Kenapa? Karena amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepada orang tua ini pahalanya sangat besar sekali. Sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian, kalau kita ingin tahu ridhonya Allah atau murkanya Allah, itu kita nggak tahu ridhonya Allah ketika apa, murkanya Allah saat apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya orang tua tahu, karena Rasulullah bersabda, ridho Allah biridho walidain, sukhtullah bisukhti walidain. Kalau orang tua kita ridho, berarti Allah ridho. Kalau orang tua kita murka, berarti Allah juga murka. Jadi mencari ridhonya Allah gampang. Pokoknya orang tuanya dibuat ridho, maka Allah pun ridho. Wa raghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamar Ramadan qabla ayyughfara lahu. Rugi sekali seseorang yang menemui bulan Ramadan sampai sempurna bulan Ramadan, tapi dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kita masuk bulan Ramadan dari awal ketemu Ramadan sampai selesai Ramadan kita masih hidup. Tapi selesai Ramadan kok dosa kita masih ada, masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat rugi sekali. Kenapa? Li'anna Ramadan syahrur rahmah wa maghfirah minallahi ta'ala. Karena sesungguhnya di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, berarti kita memang kurang sungguh-sungguh dalam mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'illam yufar lahu fihi fahuwa mahbunun. Maka ketika seseorang tidak diampuni dosanya di dalam bulan Ramadan, maka sungguh dia orang yang tercela, orang yang sangat buruk sekali, rugi sekali. Menemui Ramadan ternyata dosanya masih ada. Wa Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maksudnya apa? Ketika datang bulan Ramadan kita senang, kita gembira. Gembiranya apa? Gembiranya karena di dalam bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, yang penuh berkah, yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap datang bulan Ramadan bahagia, senang, maka ini ada nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau senangnya bulan Ramadan karena banyak makanan, lain Bu ya. Ntar lagi bulan Ramadan enak aku masjid kapan aja, tiap malam ke masjid pasti ada makanan, pasti ada kopi gratis. Oh ini enggak benar kalau yang situ. Senangnya adalah karena di dalam bulan Ramadan rahmatnya Allah, pengampunan Allah dilimpahkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan yaqulullah ta'ala." Ketika masuk awal bulan Ramadan, Allah berfirman. Jadi malam pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya Allah? Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu. Siapa yang saat ini senang kepadaku, maka aku pun senang kepadanya. Wa man dzalladzi yudlibna fanudlibu. Barang siapa yang pada malam hari ini dia mencariku, maka aku pun akan mencarinya. Ini Pak ya. Jadi
Di dalam bulan Ramadan kita mencari Allah dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Itu caranya kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari Allah, maka Allah pun mencari kita. Kalau kita mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan pengabulan doa kita, maka Allah pun akan mengabulkan. Jadi apa yang kita cari di sisi Allah, maka itu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Wa man alladhi yastaghfirna fa naghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Semuanya itu berkat kemuliaan bulan Ramadan. Jadi apa yang dilakukan Allah ini tidak dilakukan di bulan-bulan lain. Kenapa? Karena Allah melakukan ini sebab kemuliaan bulan Ramadan. Kalau bulan yang lalu kita mengisi ibadah di dalam bulan Rajab, sekarang ini kita mengisi bulan Sya'ban dengan ibadah, berbagai macam ibadah, termasuk kemarin tadi malam ada kegiatan di Sya'ban sini ya. Kegiatan dari malam ini Sya'ban. Di bulan Ramadan kita juga kita giatkan lagi dalam ibadah-ibadah. Kata Rasulullah, Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban syahri, wa Syahrul Ramadan Syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai umat Nabi Muhammad akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Fayaqurullahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahri Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin. Di malam yang pertama di bulan Ramadan Allah perintahkan kepada malaikat kiramal katibin atau malaikat raqib dan atid fi syahri Ramadan, selama di dalam bulan Ramadan, bi ayyatubu lahum al-hasanat wa la yaktubu alaihim as-sayyi'at. Allah perintahkan malaikat raqib atid, umat Muhammad di bulan Ramadan ini jangan engkau catat perbuatan dosanya dan catatlah perbuatan baiknya. Ini kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Nah, tapi jangan sampai kemudian kita berpikir, oh berarti tidak apa-apa maksiat di bulan Ramadan. Jangan. Malaikat raqib, malaikat atid nggak mencatat, tapi kejelekan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan justru kita harus lebih semangat lagi untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, tentunya tidak boleh kita isi dengan kemaksiatan. Sampai kata Rasulullah, kalau kamu di dalam bulan Ramadan ada yang mengajak bertengkar denganmu, mengajak berkelahi denganmu, katakan ini shaim. Kenapa? Agar di dalam bulan Ramadan tidak diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Nanti akan ada keterangan orang-orang yang puasa itu nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus saja. Nanti akan ada apa penyebabnya? Ruya diceritakan anna suhufa Ibrahim alaihissalam unzilat lailatan awalin fi syahri Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim, jadi Bapak Ibu, para nabi ini punya kitab masing-masing. Nabi Adam ada namanya suhuf Adam. Suhufnya Adam ini kemudian diwariskan kepada Nabi Sis. Nabi Sis tidak terima suhuf langsung, suhufnya Nabi Adam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam itu dipegang Nabi Sis. Kemudian turun kepada Nabi Idris, dipegang Nabi Idris. Kemudian turun kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian zamannya Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf sendiri atau kitab sendiri. Disebut namanya nggak disebutkan, cuma suhuf Ibrahim. Maka fi suhufi Ibrahim wa Musa, bahasanya suhuf.
Suhufnya Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah pada tanggal pertama di bulan Ramadan. Wa Taurat li sittati layalin min Ramadan ba'da sab'ami'ati amin min suhufi Ibrahim. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa pada tanggal 6 di malam bulan Ramadan. Jadi malam ke-6 bulan Ramadan, dengan jarak antara Nabi Ibrahim ke zamannya Nabi Musa dengan jarak 700 tahun. Jadi zamannya Nabi Ibrahim ke Nabi Musa ini 700 tahun. Wa Zabur li isnata asara lailatin minhu khallat min ba'di Taurat bi khamsimi'ati amin. Kitabnya Nabi Daud atau kitab Zabur diturunkan oleh Allah tanggal 12 Ramadan setelah 500 tahun setelah turunnya kitab Taurat. Jadi Nabi Daud mendapatkan kitab sendiri dengan jaraknya zamannya Nabi Musa ini jarak 500 tahun. Tetapi informasi keterangan di dalam kitab Zabur itu hanya menerangkan doa-doa saja, zikir-zikir saja, pujian-pujian. Adapun syariatnya zamannya Nabi Daud tetap memakai kitab Taurat. Jadi syariatnya itu ada di kitab Taurat. Nabi Daud di dalam kitab Zaburnya nggak ada syariatnya. Syariatnya masih menggunakan kitab Taurat Nabi Musa. Sama-sama dari Israel. Wal Injil li samani asara minhu ba'da Zabur bi alfi wa mi'ati sana. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa tanggal 18 setelah turunnya kitab Zabur dengan jarak 1200 tahun. Ini agak jauh. Zamannya Nabi Daud ke zamannya Nabi Isa ini agak jauh sekali. Ini sama masih nabinya sama-sama dari bangsa Israel. Wal Furqan disabti wa isrina min gubatat Injil bisitta mi'ati wa isrina sana. Adapun kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah pada tanggal 27 Ramadan 620 tahun setelah turunnya kitab Injil. Kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Ini jaraknya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 620 tahun. Tapi ini jarak ini, masalah hitungan ini masih masalah tanggal turunnya Al-Quran itu masih banyak perbedaan pendapat karena memang banyak keterangan-keterangan yang berbeda. Kita nggak perlu itu, yang kita perlukan kita yakini bahwa kitab Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Sehingga orang peringatan nuzulul Quran kapan aja boleh. Tanggal 17 biasanya umumnya, tanggal 14 terus nggak apa-apa. Orang peringatan cuma mengingat aja agar kembali kepada Al-Quran. Wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabdanya Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna as-sanata kulluha Ramadan. Kata Rasulullah, jikalau umatku itu mengerti apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka pasti mereka akan berharap selama 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Ya, kalau ngerti keutamaan Ramadan. Makanya ada sebagian daerah orang tua-tua dulu itu kalau bulan Ramadan nggak kerja, apa bulan Ramadan murni pakai ibadah. Pernah teman saya tanya sama kakeknya, neneknya, kenapa kok Ramadan tidak pernah kerja? Jawabannya luar biasa. Nah, saya ini orang kecil, orang sengsara, kerja berat, itu sudah saya lakukan kerja dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. 11 bulan saya kerja, itu sebenarnya
kerja 11 bulan itu saya nabung pakai